Halo semua, ketemu lagi nih dengan channel Pemersatu Bangsa yaitu Enakin Aja Channel yang bikin fantasi kita terbang tinggi. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan yang dijamin seru, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja kita ke cerita yang membuat pikiran bikin berfantasi. Bagian 1. Kehidupan yang tampak sempurna. Fajar adalah pria sederhana yang hidup penuh kerja keras dan kesetiaan. Ia tumbuh dari keluarga sederhana dan kini bekerja sebagai manajer lapangan di sebuah perusahaan konstruksi. Karena pekerjaannya, ia sering bepergian keluar kota selama beberapa hari, bahkan kadang berminggu-minggu. Namun, satu hal yang selalu membuatnya semangat untuk pulang adalah sosok istrinya, Nita. Wanita cantik, cerdas, dan terlihat sangat setia. Setiap kali pulang dinas, Fajar selalu membawa oleh-oleh, memeluk istrinya erat, dan berkata, "Kamu satu-satunya alasan aku semangat kerja, tah?" Nita hanya tersenyum, memeluknya balik, dan menatap wajah Fajar dengan tatapan yang terlihat penuh cinta. Tapi entah mengapa, dalam beberapa bulan terakhir, tatapan itu terasa berbeda. Tak sangat dulu, tak seutuh dulu. Namun Fajar berusaha menepis rasa curiga itu. Ia percaya pada Nita. Bahkan ia juga percaya pada sahabatnya, Dika. Pria yang sudah ia anggap seperti saudara sendiri sejak SMA. Dika sering main ke rumah saat Fajar tidak ada. Ia berdalih, hanya ingin memastikan Nita tidak kesepian. Fajar, dengan bodohnya, justru bersyukur punya sahabat seperti Dika. Dika udah kayak penjaga rumah, tah. Beruntung kita punya dia, katanya suatu malam. Nita hanya tersenyum kaku. Hari-hari berlalu. Tapi perasaan Fajar makin tidak tenang. Ia mulai melihat hal-hal kecil yang mencurigakan. Nita mulai berdandan berlebihan saat di rumah, bahkan memakai parfum saat tidak ada rencana keluar rumah. Ia sering membawa ponsel ke kamar mandi, dan lebih sering terkunci di dalam kamar saat menerima telepon. Namun yang paling mencolok, Nita tak lagi antusias saat Fajar pulang. Tak ada pelukan hangat, tak ada kecupan rindu, bahkan matanya lebih sering menatap layar ponsel daripada wajah Fajar. Suatu malam, saat sedang membersihkan rumah karena Nita tidur lebih awal, Fajar menemukan sesuatu di bawah sofa. Selembar kwitansi hotel. Bukan sembarang hotel. Itu hotel yang biasa digunakan orang untuk bersembunyi. Di sana tertera dua nama, Dika dan Nita. Jantung Fajar nyaris berhenti. Tapi anehnya, ia tidak langsung marah. Ia duduk. Diameter menatap kwitansi itu lama sekali. Kemudian ia bangkit, berjalan ke kamar, dan memandangi istrinya yang tertidur pulas. Ia ingin percaya itu hanya kebetulan. Mungkin hanya salah nama. Mungkin dia hanya terlalu lelah dan berpikiran buruk. Namun malam itu juga, Fajar membuat keputusan besar. Ia akan mencari kebenaran tanpa emosi. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memastikan siapa yang sebenarnya berkhianat dan seberapa dalam pengkhianatan itu telah menggali lubang di hatinya. Esok harinya, Fajar berpura-pura dapat tugas keluar kota selama 2 minggu. Padahal, ia hanya menyewa kamar kecil di ujung kota dan mulai memasang kamera tersembunyi di beberapa sudut rumah, termasuk di ruang tamu dan kamar. Ia menyiapkan semuanya sendiri, tanpa bercerita pada siapapun. Tidak orang tua, tidak teman kerja. Ia ingin semua bukti terekam. Tanpa keraguan sedikit pun, hari demi hari, ia memantau dari layar kecil di kamarnya. Dan setiap menit berlalu, ia semakin hancur. Dika datang saat malam hari. Kadang hanya 1 jam. Kadang sampai larut malam. Kadang membawa makanan. Tapi bukan itu yang menyakitkan. Yang menyakitkan adalah melihat Nita tertawa lebih tulus saat bersama Dika. Melihat mereka duduk berdempetan di sofa, kadang berpegangan tangan, dan sesekali berciuman. Fajar hanya menatap layar, diam. Tidak menangis, tidak memukul dinding, tidak marah, tapi di matanya ada luka yang tidak bisa dijelaskan oleh air mata atau amarah. Sebuah kehancuran yang sunyi, tapi dalam. Cerita ini belum selesai. Tapi bagi Fajar, dunia yang ia bangun dengan kepercayaan dan cinta sudah mulai runtuh bata demi bata. Bagian 2,
Pengkhianatan yang terekam hari-hari terasa lebih dingin bagi Fajar. Bukan karena cuaca, tapi karena rekaman demi rekaman yang ia saksikan dari layar kecil di kamarnya. Setiap malam, ia duduk sendirian, menonton istrinya, wanita yang dulu ia peluk penuh cinta, kini bersandar di dada sahabatnya sendiri. Malam ketiga, kamera menangkap sesuatu yang lebih menghancurkan dari sekadar ciuman. Dika dan Nita berbicara di ruang tamu. Suaranya tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk dimengerti. Dika, kamu yakin dia nggak curiga? Nita, tenang aja. Dia itu terlalu sibuk kerja, terlalu percaya sama kita berdua. Bahkan, dia pernah bilang bersyukur kamu ada buat nemenin aku. Dika, gila ironis banget. Kita ngancurin dia pakai kata syukur ya? Mereka tertawa. Dan tawa itu terdengar seperti petir di telinga Fajar. Ia genggam meja kecil tempat monitor itu berada. Kukunya menancap ke kayu. Tapi lagi-lagi, tidak ada air mata. Tidak ada amarah, hanya keheningan panjang. Dan perasaan dikhianati dari dua arah sekaligus. Hari berikutnya, mereka semakin berani. Mereka tidak lagi bersembunyi di ruang tamu. Mereka masuk kamar. Tempat tidur yang Fajar beli dari hasil lembur berbulan-bulan kini menjadi saksi pengkhianatan paling keji dalam hidupnya. Di video, Dika bahkan berkata, "Dika, udah waktunya kamu minta cerai, Nit. Kamu udah nggak bahagia kan?" Nita, "Iya, aku capek pura-pura. Tapi kalau aku minta cerai sekarang, Fajar bakal curiga. Aku harus bikin dia nyerah sendiri." Dika, "Gimana caranya?" Nita, "Aku bakal bikin dia capek sama sikapku, biar dia yang nyerahin semuanya." Fajar menatap layar. Detik itu juga ia tahu, ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini rencana penghancuran karakter. Penggulingan perlahan. Seperti racun kecil yang diteteskan setiap hari, hingga korban tak bisa bangun lagi. Tapi Fajar tidak akan jatuh seperti yang mereka kira. Ia bangkit. Ia ambil semua rekaman. Ia simpan dalam 3 flash disk berbeda. Ia backup di cloud. Ia kirim satu salinan ke pengacara. Ia bahkan mulai mengurus proses pembagian aset diam-diam. Lalu ia pulang, dengan wajah tenang dan senyuman tipis. Nita menyambutnya di pintu. Kali ini lebih ramah dari biasanya. Bahkan menyiapkan makan malam spesial. Nita, "Lama banget ya. Aku kangen." Fajar tersenyum, lalu mencium kening Nita. Ia tidak berkata apa-apa. Di meja makan, ia bercerita tentang proyek besar, tentang rencana liburan ke Bali, bahkan tentang beli mobil baru. Nita mendengarkan semuanya dengan ekspresi bahagia palsu. Fajar, "Dika bakal kesini malam ini kan?" Nita, sedikit gugup. Iya, katanya mau mampir bentar." Fajar, "Bagus, aku juga pengen ngobrol sama dia." Nita tampak kaku sesaat, tapi Fajar berpura-pura tidak melihat. Ia bahkan menambahkan, "Aku pengen ngucapin terima kasih langsung, karena udah jagain kamu waktu aku dinas." Malam itu, saat Dika datang, mereka duduk bertiga, seperti 3 sahabat yang tak punya masalah. Fajar menuangkan teh. Ia tertawa. Ia bercanda. Ia seperti dulu, Fajar yang mereka kira bodoh dan polos. Tapi saat obrolan mulai sunyi, Fajar berdiri. Ia ambil remote. Ia nyalakan TV. Lalu ia buka folder bernama Kenyataan. Video mulai diputar. Detik pertama, wajah Nita memucat. Dika langsung berdiri panik. Tapi Fajar tetap duduk, menatap layar. "Fajar, lihat baik-baik. Karena setelah malam ini, kalian gak akan pernah nginjek rumah ini lagi." Nita menangis. Dika mencoba menjelaskan. Tapi Fajar hanya tersenyum. "Fajar, kalian berdua cuma serpihan kecil dari hidupku. Dan serpihan itu sudah kubersihkan." Tiba-tiba, pintu rumah diketuk. Seorang pengacara masuk menyerahkan map kepada Fajar, lalu memberikan salinan surat perjanjian pracerai dan pengosongan rumah. "Fajar, aku udah jual rumah ini minggu lalu. Mulai besok, rumah ini bukan milik kita lagi." Nita terisak, Dika marah-marah. Tapi Fajar hanya melangkah ke pintu, membuka koper kecil, dan berjalan keluar. Fajar dalam hati. Hidup yang hancur bukan berarti berakhir. Kadang,
itu tanda untuk membangun yang baru, dengan fondasi yang lebih kuat. Bagian 2, pengkhianatan yang terekam hari-hari terasa lebih dingin bagi Fajar. Bukan karena cuaca, tapi karena rekaman demi rekaman yang ia saksikan dari layar kecil di kamarnya. Setiap malam, ia duduk sendirian, menonton istrinya, wanita yang dulu ia peluk penuh cinta, kini bersandar di dada sahabatnya sendiri. Malam ketiga, kamera menangkap sesuatu yang lebih menghancurkan dari sekadar ciuman. Dika dan Nita berbicara di ruang tamu. Suaranya tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk dimengerti. Dika, kamu yakin dia nggak curiga? Nita, tenang aja. Dia itu terlalu sibuk kerja, terlalu percaya sama kita berdua. Bahkan, dia pernah bilang bersyukur kamu ada buat nemenin aku. Dika, gila ironis banget. Kita ngancurin dia pakai kata syukur ya? Mereka tertawa. Dan tawa itu terdengar seperti petir di telinga Fajar. Ia genggam meja kecil tempat monitor itu berada. Kukunya menancap ke kayu. Tapi lagi-lagi, tidak ada air mata. Tidak ada amarah, hanya keheningan panjang. Dan perasaan dikhianati dari dua arah sekaligus. Hari berikutnya, mereka semakin berani. Mereka tidak lagi bersembunyi di ruang tamu. Mereka masuk kamar. Tempat tidur yang Fajar beli dari hasil lembur berbulan-bulan kini menjadi saksi pengkhianatan paling keji dalam hidupnya. Di video, Dika bahkan berkata, "Dika, udah waktunya kamu minta cerai, Nit. Kamu udah nggak bahagia kan?" Nita, "Iya, aku capek pura-pura. Tapi kalau aku minta cerai sekarang, Fajar bakal curiga. Aku harus bikin dia nyerah sendiri." Dika, "Gimana caranya?" Nita, "Aku bakal bikin dia capek sama sikapku, biar dia yang nyerahin semuanya." Fajar menatap layar. Detik itu juga ia tahu, ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini rencana penghancuran karakter, penggulingan perlahan. Seperti racun kecil yang diteteskan setiap hari, hingga korban tak bisa bangun lagi. Tapi Fajar tidak akan jatuh seperti yang mereka kira. Ia bangkit. Ia ambil semua rekaman. Ia simpan dalam 3 flash disk berbeda. Ia backup di cloud. Ia kirim satu salinan ke pengacara. Ia bahkan mulai mengurus proses pembagian aset diam-diam. Lalu ia pulang, dengan wajah tenang dan senyuman tipis. Nita menyambutnya di pintu. Kali ini lebih ramah dari biasanya. Bahkan menyiapkan makan malam spesial. Nita, "Lama banget ya. Aku kangen." Fajar tersenyum, lalu mencium kening Nita. Ia tidak berkata apa-apa. Di meja makan, ia bercerita tentang proyek besar, tentang rencana liburan ke Bali, bahkan tentang beli mobil baru. Nita mendengarkan semuanya dengan ekspresi bahagia palsu. Fajar, "Dika bakal kesini malam ini kan?" Nita, sedikit gugup. Iya, katanya mau mampir bentar." Fajar, "Bagus, aku juga pengin ngobrol sama dia." Nita tampak kaku sesaat, tapi Fajar berpura-pura tidak melihat. Ia bahkan menambahkan, "Aku pengin ngucapin terima kasih langsung, karena udah jagain kamu waktu aku dinas." Malam itu, saat Dika datang, mereka duduk bertiga, seperti 3 sahabat yang tak punya masalah. Fajar menuangkan teh. Ia tertawa. Ia bercanda. Ia seperti dulu, Fajar yang mereka kira bodoh dan polos. Tapi saat obrolan mulai sunyi, Fajar berdiri. Ia ambil remote. Ia nyalakan TV. Lalu ia buka folder bernama Kenyataan. Video mulai diputar. Detik pertama, wajah Nita memucat. Dika langsung berdiri panik. Tapi Fajar tetap duduk, menatap layar. "Fajar, lihat baik-baik. Karena setelah malam ini, kalian gak akan pernah nginjek rumah ini lagi." Nita menangis. Dika mencoba menjelaskan. Tapi Fajar hanya tersenyum. "Fajar, kalian berdua cuma serpihan kecil dari hidupku. Dan serpihan itu sudah kubersihkan." Tiba-tiba, pintu rumah diketuk. Seorang pengacara masuk menyerahkan map kepada Fajar, lalu memberikan salinan surat perjanjian pracerai dan pengosongan rumah. "Fajar, aku udah jual rumah ini minggu lalu. Mulai besok, rumah ini bukan milik kita lagi." Nita terisak, Dika marah-marah. Tapi Fajar hanya melangkah ke pintu, membuka koper kecil, dan berjalan keluar. "Fajar,
dalam hati. Hidup yang hancur bukan berarti berakhir. Kadang itu tanda untuk membangun yang baru dengan fondasi yang lebih kuat.